itu dikatakan wanita-wanita itu, ada ulama namanya Kiai Haji Gus Koyum. Itu beliau mengatakan wanita-wanita ini sebenarnya punya peranan yang sama di dalam ilmu. Harusnya sama. Tidak boleh mengatakan yang alim harus laki-laki saja, perempuan tidak. Ya. Dia harus dua-dua. Karena nanti ada ilmu-ilmu semacam ini. Kan lebih etis, lebih beradab kalau mengajar haid kepada perempuan, kan perempuan. Dan juga nanti kan ada pertanyaan yang kadang-kadang disampaikan ke laki-laki kan tidak enak dijawab, tidak etis. Maka dibutuhkan perempuan itu harus cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, cerdas secara sosial dan spiritual. Kata beliau begitu, perempuan harus cerdas 4 sisi itu. Nah, ulama India namanya Dr. Akram, beliau menulis satu kitab namanya Al-Wafa fi Akhbarin Nisa. Itu ada 10.000 perempuan ahli hadis. 10.000 perempuan ahli hadis mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai di zaman beliau. Beliau kumpulkan semua managib, tarajum, para ulama-ulama perempuan, disimpulkan ada 10.000 ulama-ulama hadis dari golongan perempuan. Kitabnya 43 jilid. 43 jilid membahas tentang biografi ulama-ulama perempuan. Ada juga ulama perempuan ahli tafsir, namanya Aisyah Abdurrahman, menulis satu kitab tafsir namanya Tafsirun Naba Al-Azim. Ada juga wanita ahli tafsir, kitabnya cukup bagus untuk dibaca, namanya Karimah Hamzah. Beliau menulis tafsir Al-Quran berjudul Al-Lu'lu wal Marjan fi tafsir Al-Quran. Jadi perempuan banyak punya peranan di dalam keilmuan. Nah, salah satunya yang harus dikuasai adalah ilmu fikih, sehingga nanti bisa mengajarkan lagi kepada perempuan-perempuan lain tentang masalah haid, masalah nifas dan al-istihadhah. Baik. Dalam Al-Quran itu disebutkan di surat Al-Ahzab ayat 34, "Wadhkurna ma yusla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmati innallaha kana latifan khabira." Ingatlah mereka apa-apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian, wahai para perempuan. Apa yang dibaca? Ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Al-Hikmah ayat As-Sunnah, Sunnah Nabi Muhammad. Ayat ini mengisyaratkan perempuan itu harus rajin baca buku di dalam rumah, harus rajin baca Al-Quran, harus rajin baca hadis, juga kitab-kitab fikih. Kesimpulan hukum dari Al-Quran dan hadis adalah kitab fikih. Itu isyarat di dalam Al-Quran bahwa wanita juga punya kedudukan yang sama di dalam menuntut ilmu. Gitu. Prinsipnya satu tuh, prinsip yang digunakan. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Jadilah kalian setiap harinya minimal bertambah satu ilmu. Gak perlu banyak-banyak. Setiap hari ada tambahan ilmu yang baru yang kita tahu. Dan berenanglah di lautan faedah-faedah, di lautan ilmu. Kita prioritaskan ilmu mana yang harus didahulukan. Di dalam Zubat kan dikatakan 3 ilmu yang wajib. Ilmu akidah, ilmu fikih, serta seluruh perangkatnya, ilmu tasawuf. Tapi kalau mau mengambil semua ilmu, umur tidak cukup. Salman Al-Farisi, sahabat Nabi, mengatakan, "Al-ilmu kathirun, wal umru qasir." Ilmu banyak, umur sedikit. Fakhuz minal ilmi ma tahtaju ilaihi fi amri dinik. Maka ambillah ilmu yang paling kau butuhkan di dalam urusan agamamu.
Jadi kita pilih mana yang harus didahulukan. Tuh. Kalau metodologi Syekh Muhammad bin Siddiq Al-Ghomari memerintahkan Syekh Abdullah Al-Ghomari belajarnya gak pakai prioritas, sekali jalan semuanya ada. Tapi itu kan kemampuan juga. Beliau punya guru, kalau mau setor hafalan Al-Quran, itu sekali setor ada 10 santri di surat yang berbeda, tapi bisa mentasheh satu persatu kalau ada bacaan yang salah. Ini salah, ini salah. Sekali setor. Itu gurunya Syekh Abdullah Al-Ghomari yang ada di Jami'atul Qarawiyyin. Nah, sehingga metode ini tidak umum. Yang umumnya kita pelajari mana yang diprioritaskan terlebih dahulu untuk kita pelajari, karena yang nanti ilmu itu dibagi, ada yang wajib, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Yang 3 tadi wajib.